Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 364 Mengalahkan Pangeran. Semakin banyak orang berkumpul di luar halaman dan melihat ke arah pintu yang rusak. Ketika mereka akhirnya dapat melihat siapa yang berdiri di dalam, mereka dapat mengenali Yu Zihan dan dua pria lainnya, tetapi tidak ada dari mereka yang mengenal orang lain. Para pendatang baru ini jelas bukan dari Istana Bela Diri. Mereka bukan dari Istana Bela Diri, tetapi mereka baru saja menghajar seseorang di sini. Benar-benar kelompok yang berani. Sesuatu akan terjadi. Kelompok orang pemberani ini, Wu Yan akan membereskannya. Lihat saja, Wu Yan akan marah besar. Diskusi serupa terdengar di mana-mana. Jiang Chen dan kelompoknya langsung menjadi pusat perhatian. Istana Bela Diri adalah lembaga paling maju di benua timur, tempat suci dinasti Bela Diri. Sudah biasa bagi para murid di sini untuk saling bertarung, tetapi tidak pernah ada orang dari luar yang datang ke sini dan memukuli murid-murid dari Istana Bela Diri. Ini hanya karena tidak ada yang berani melakukannya. Kamu bukan dari Istana Bela Diri. Tatapan mata Wu Yan menyapu Jiang Chen dan kelompoknya, lalu dia bertanya dengan suara dingin. Kami akan segera melakukannya. Jiang Chen menanggapi dengan senyuman. Kemudian, dia dengan santai menarik kursi rotan dan duduk dengan ekspresi senang di wajahnya. Tingkah laku Jiang Chen hanya membuat Wu Yan semakin marah. Dia tidak tahu dari mana datangnya udang kecil ini, dan mengapa dia bertindak begitu liar di depannya tanpa menunjukkan rasa hormat. Dia adalah seorang pangeran, dan semua orang di Istana Bela Diri harus bersikap sopan saat menghadapinya. Pemuda di depannya ini hanya mencari kematian. Bawa orang-orang itu ke sini. Wu Yan mendengus dingin. Setelah itu, beberapa orang yang mengikutinya membawa Qiu Tianba dan orang-orang lain yang dipukuli dengan keras, lalu melemparkan mereka ke tanah. Yu Zihan, katakan padaku, siapa yang melakukan ini pada mereka? Kalian bajingan, beraninya kalian membiarkan orang luar datang ke sini dan membuat masalah. Apakah kalian ingin dikeluarkan dari Istana Bela Diri? Wu Yan berkata dengan suara keras. Akulah yang memukuli mereka, dan sebaiknya kau tidak berbicara dengan temanku dengan nada seperti itu. Selain itu, kumpulkan orang-orangmu dan buang semua sampah ini dari sini, termasuk dirimu sendiri, sebelum aku marah. Jiang Chen tetap duduk di kursi rotan dan berbicara dengan suara santai. Apakah dia meminta Wu Yan untuk pergi? Apakah itu yang baru saja dia katakan? Siapa orang ini? Apakah kepalanya terbentur pintu? Mengapa dia berani bicara seperti itu? Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Pasti ada yang salah dengan otak orang ini. Dia hanya orang luar di Istana Bela Diri, tetapi dia masih bertindak begitu arogan. Dia hanya tidak tahu apa arti kematian yang sebenarnya. Kata-kata Jiang Chen membuat kerumunan menjadi kacau, bahkan Wu Yan terkejut sejenak. Sepertinya ini adalah pertama kalinya seseorang berbicara kepadanya seperti ini di dalam Istana Bela Diri. Bajingan! Siapa kau, dan beraninya kau berbicara seperti itu kepada pangeran kami? Kau sedang mencari kematian. Seorang murid jiwa tempur awal yang berdiri di samping Wu Yan memarahi. Dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di depan Jiang Chen. Telapak tangannya mulai bersinar terang, lalu dia mengulurkan lengannya ke depan, mencoba meraih Jiang Chen. Enyah. Jiang Chen hanya memberikan tendangan kuat ke perut murid itu, menyebabkan dia menjerit memilukan, dan menjatuhkannya beberapa meter jauhnya. Murid itu tergeletak di tanah seperti kura-kura. Ya Tuhan, sungguh pria yang brutal. Dia menendangnya begitu saja tanpa peringatan, sangat agresif. Siapa sebenarnya orang ini? Dia terlihat sangat muda, tetapi dia sangat kuat. Lihat apa yang dia lakukan pada Qiu Tianba, dan sekarang, bahkan seorang pejuang jiwa tempur awal terlempar oleh tendangannya. Kekuatan yang luar biasa. Mungkin bahkan Wu Yan tidak sebanding dengannya. Semua orang terkejut karena pemuda yang muncul entah dari mana ini adalah seorang pria yang sangat agresif. Melihat ini, Wu Yan sangat marah hingga wajahnya memerah. Namun, tentu saja, dia bukan orang bodoh. Setidaknya dia bisa tahu bahwa pemuda di depannya ini tidak takut padanya. Aku tidak peduli siapa dirimu, ini Istana Bela Diri, dan kau harus membayar harga karena telah menyakiti anak buahku. Jika kau berlutut di hadapanku dan meminta maaf, aku akan memaafkanmu atas apa yang telah kau lakukan, masa lalu biarlah berlalu. Wu Yan berkata, ini adalah pengakuan terbesar yang bisa dia buat. Jika itu hanya beberapa saat yang lalu, dia hanya akan meminta Jiang Chen untuk berlutut dan meminta maaf. Mengapa aku harus berlutut jika anak buahmu yang pertama kali menyinggungku? Berbicara tentang meminta maaf, seharusnya kau yang melakukannya. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Tidak perlu bersikap sopan kepada seseorang seperti Wu Yan, karena dia hanya akan semakin mendesak. Diperlukan pendekatan khusus untuk menangani orang seperti ini. Kau sedang mencari kematian. Wu Yan benar-benar kesal sekarang. Dia menghunus pedang panjang dingin, dan melepaskan energi seorang prajurit jiwa tempur awal puncak, dan mengayunkan pedang itu ke arah Jiang Chen.
Karena orang ini tidak menganggapnya serius, jika Wu Yan tidak memberinya pelajaran, dia akan kehilangan mukanya, dan dia tidak akan bisa bergaul dengan baik di istana bela diri di masa depan. Menghadapi serangan Wu Yan, Jiang Chen masih duduk di kursi rotan tanpa bergerak. Dia mengulurkan tangannya ke depan dan melepaskan True Dragon Palm, dan dalam sekejap, cakar naga merah darah raksasa muncul dan mencengkeram Wu Yan, lalu melemparkannya. Celepuk. Wu Yan terlempar dengan paksa ke tanah, menyebabkan rasa sakit dan pusing memenuhi tubuhnya. Dengan ini, kerumunan langsung bergejolak. Mata semua orang terbelalak saat mereka menatap pemuda yang duduk di kursi rotan. Mereka sangat terkejut, karena, meskipun ada banyak prajurit yang lebih kuat dari Wu Yan, sangat sedikit yang benar-benar berani memukulnya. Kau baru saja memukulku. Wu Yan bangkit dari tanah. Kedua matanya sudah sangat merah. Di matanya, apa yang baru saja terjadi sungguh menggelikan. Beraninya orang ini memukulnya, bagaimana dia bisa melakukan itu pada seorang pangeran? Para murid yang mengikuti Wu Yan siap menyerang, tetapi ketika mereka melihat Wu Yan terluka oleh lawan, mereka segera mundur. Jika orang ini cukup berani untuk mengalahkan Wu Yan, jika mereka benar-benar menyerangnya, mereka akan berakhir dalam keadaan yang jauh lebih menyedihkan. Cepat, kalahkan dia. Mulai sekarang, jangan pernah menginjakkan kaki di halaman ini lagi. Jiang Chen melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Ia benar-benar khawatir ia akan membunuh pangeran ini jika mereka terus mengganggunya. Bagus, sangat bagus. Bocah, kau bajingan yang berani. Biar ku beritahu ini, kau adalah orang pertama yang berani memukulku di istana bela diri, dan kau akan membayar harga yang mahal untuk itu. Yu Zihan dan dua orang lainnya tidak akan tinggal di sini lagi. Sambil menggertakkan giginya karena marah, Wu Yan melontarkan ucapan yang mengancam. Persetan denganmu. Jiang Chen tidak dapat menahan amarahnya lagi. Dia melangkah maju dan tiba di samping Wu Yan, lalu tanpa ragu-ragu, dia menamparkan wajahnya. Bam! Tamparan itu menyebabkan wajah Wu Yan membentur tanah yang keras. Setelah itu, Jiang Chen hanya meraih punggungnya dan melemparkannya keluar dari halaman. Ah! Pangeran! Orang-orang yang mengikuti Wu Yan pucat karena ketakutan. Mereka dengan cepat bergegas keluar dari halaman dan menggendong Wu Yan. Saat ini, separuh wajah Wu Yan telah membengkak dan mulutnya masam. Tidak sulit untuk mengatakan seberapa kuat tamparan Jiang Chen. Keberanian Jiang Chen sungguh luar biasa, cukup untuk membuat banyak orang terengah-engah. Mereka benar-benar ingin tahu siapa pemuda ini, dan mengapa dia tidak menganggap serius sang pangeran, bahkan sampai memukulinya dengan keras. Kamu, sebutkan namamu kalau berani. Wu Yan mengancam dengan suara tidak jelas. Jiang Chen. Jiang Chen memberitahu Wu Yan namanya dengan nada acuh tak acuh. Ledakan. Mendengar nama itu, semua orang merasa seolah-olah ada sesuatu yang baru saja meledak di telinga mereka. Seperti suara guntur yang menghantam telinga mereka. Jiang Chen. Ya Tuhan, dialah orang yang membunuh banyak jenius dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad, dan bahkan mengalahkan Pangeran Wuchong. Tentu saja dia begitu, tidak heran kekuatan dan keberaniannya begitu hebat. Pria ini gila, dia sudah cukup berani untuk menghajar Pangeran Wuchong, apalagi Wu Yan ini. Wu Yan akhirnya menabrak tembok yang keras. Hebat, akhirnya aku mendapat kesempatan untuk menemuinya. Tapi, mengapa dia datang ke istana bela diri? Apakah dia akan menjadi murid di sini? Tidak mungkin. Saat ini, klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad sedang mencarinya kemana-mana, dan Wuchong juga membencinya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin istana bela diri akan menerimanya, karena itu akan menjadi masalah besar. Meskipun terkejut setelah mengetahui siapa pemuda ini, kerumunan akhirnya menyadari bahwa itu pasti dia, karena tidak ada orang biasa yang berani memukul seorang pangeran. Namun, jika itu Jiang Chen, pertanyaannya bukan apakah dia berani atau tidak, karena sepertinya di bawah langit, tidak ada seorang pun yang tidak berani disinggung oleh Jiang Chen. Kamu Jiang Chen. Wu Yan berusaha keras untuk membuka matanya. Setelah akhirnya membukanya, dia melemparkan pandangan marah ke arah Qiu Tianba yang masih merengek di tanah. Tepat pada saat ini, keinginannya yang terbesar adalah mencabik-cabik Qiu Tianba, karena kotoran anjing ini tidak memberitahunya tentang identitas lawannya. Ini konyol. Jika Wu Yan tahu bahwa Jiang Chen yang telah mengalahkan Qiu Tianba, dia pasti tidak akan datang ke sini sama sekali. Dia tahu siapa Jiang Chen, karena dia adalah orang yang bahkan pernah memukul sepupunya, Wuchong, apalagi Wu Yan sendiri. Dan, dia tahu dari rumor bahwa jika Jiang Chen terlalu ditekan, dia benar-benar akan membunuh Wu Yan. Mengapa Wu Yan datang ke sini mencari masalah? Mengapa dia menyinggung orang jahat ini? Jiang Chen, tunggu saja, ini belum selesai. Wu Yan kembali mengancam, lalu buru-buru pergi. Ia benar-benar khawatir jika ia tetap tinggal di sini, ia akan dihajar sampai babak belur seperti Qiu Tianba. Sedangkan Qiu Tianba, ia tidak akan memaafkannya bahkan jika ia berlutut. Jika Wu Yan tahu bahwa Jiang Chen yang memukuli Qiu Tianba, dia pasti tidak akan datang ke sini. Namun, karena dia telah menyinggung Jiang Chen, tidak mungkin dia bisa menerima pukulan ini tanpa alasan.
Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat Jiang Chen membayar atas apa yang telah dia lakukan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bergaul dengan baik di marsial di masa depan. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak dapat menemukan kedamaian dimanapun dia pergi. Dia baru saja tiba di Istana Bela Diri, tetapi sebelum dia bisa menghangatkan tempat duduknya, dia telah bertarung dengan seorang pangeran. Sepertinya tidak akan lama sebelum seluruh dunia tahu dia ada di sini. Ada kalanya dia tidak ingin ada masalah, tetapi masalah tetap saja menghampirinya, terus-menerus mengelilinginya. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan Jiang Chen hanyalah menghancurkan semua masalah dengan tinjunya sendiri. Buang sampah itu dari sini. Jiang Chen menatap Qiu Tianba dan yang lainnya yang dibawa ke halaman dengan jijik. Dengan senyum yang mempesona, Yu Zihan mengambil semuanya dan melemparkannya keluar. Tidak ada yang bisa dilihat di sini, ayo cepat. Yu Zihan berkata kepada semua murid yang ada di luar pelataran rumahnya, dan seketika itu juga kerumunan itu pun bubar. Malefic telah tiba di Istana Bela Diri, dan segera, berita tentang ini akan menyebar ke seluruh Istana Bela Diri. Tentu saja, itu adalah berita yang menggemparkan, karena kedua negara adidaya di Provinsi Jian baru saja memberikan perintah untuk membunuh. Namun, bukan hanya Jiang Chen tidak bersembunyi di suatu tempat yang tidak akan dapat ditemukan oleh siapapun, dia benar-benar datang ke Istana Bela Diri.